Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun di Rafi Buton Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun model matematika untuk program linear. Video ini merupakan kelanjutan dari dua video sebelumnya untuk materi program linear, yaitu menyusun persamaan linear dan grafiknya, itu yang pertama, dan yang kedua adalah video menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Dan yang ketiga ini adalah kelanjutan dari yang kedua, itu menyusun model matematika dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Untuk video 1 dan video 2 itu bisa dicek di deskripsi video ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh tentang model matematika ini, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya yang akan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Kemudian di like, beri komentar apa yang kurang demi kemajuan dan perbaikan video saya, kemudian di-share kepada teman-temannya. Oke, kita lanjut. Apa itu model matematika? Langsung saja kita ke pengertian dari model matematika. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Secara sederhananya, model matematika ini berarti kita menerjemahkan bahasa sehari-hari atau soal-soal cerita itu ke dalam bentuk-bentuk kalimat matematika yang bisa meliputi persamaan, pertidaksamaan, maupun fungsi. Nah, untuk di program linear sendiri, model matematika dari setiap permasalahan secara umum terdiri atas dua komponen. Nah, untuk di program linear. Yang pertama itu adalah fungsi kendala berupa sistem pertidaksamaan linear. Untuk fungsi kendala ini sudah saya singgung di video sebelumnya, itu video kedua tentang menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Ini fungsi kendala. Dan yang kedua, komponen yang kedua dari model matematika ini adalah fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Fungsi tujuan atau fungsi sasaran ini biasanya adalah fungsi yang diinginkan, baik itu mau yang dimaksimalkan atau yang ingin diminimumkan. Nah, biasanya berupa fungsi fx, y sama dengan ax tambah by. Ini seperti inilah fungsi tujuan. Namun, di soal nanti ini tergantung dari permintaan soalnya. Ada yang di soal hanya cukup meminta sampai di fungsi kendala, atau ada juga di soal yang meminta kedua-duanya, fungsi kendala dan fungsi tujuan. Oke, sekarang kita ke langkah-langkah bagaimana membuat atau menyusun model matematika dari masalah program linear ini. Yang pertama adalah baca soal secara cermat, dipahami, dan beri pemisalan untuk variabelnya. Nah, jadi langkah pertama itu adalah membaca secara cermat dan memberi pemisalan. Pemisalan yang umum adalah biasa digunakan adalah variabel x dan variabel y. Karena yang akan digunakan ini adalah masih dua dimensi, jadi yang akan kita kerjakan di sumbu-sumbu koordinat diagram Kartesius, yaitu sumbu x dan sumbu y. Yang kedua adalah membuat tabel bantu sebagai representasi dari soal cerita yang panjang tadi kita buat dalam bentuk tabel. Ini untuk memudahkan kita dalam menyusun kendala-kendala tersebut ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Yang ketiga, susun pertidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada. Berdasarkan kendala yang ada ini berarti ini dilihat batasan-batasannya, tanda ketaksamaan mana yang akan digunakan. Nanti untuk tanda ketaksamaan ini ada ciri-ciri tertentunya, akan saya jelaskan kemudian. Yang keempat, susun fungsi tujuannya. Jadi langkah terakhir itu adalah menyusun fungsi tujuannya. Ini pun kalau ada. Kalau tidak ada berarti cukup sampai di
langkah ketiga ini. Tapi kalau di soal meminta atau dicantumkan juga fungsi sasaran atau fungsi tujuannya, maka ini dibuat. Oke, ciri-ciri atau tanda ketaksamaan, ciri-ciri tanda ketaksamaan yang digunakan. Yang pertama, tanda lebih dari sama dengan digunakan untuk kata-kata. Tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, atau paling sedikit. Misalnya ya, ini misalnya penghasilannya dalam sebulan tidak kurang dari 3 juta. Berarti kalimat tersebut jika dimisalkan penghasilan sebagai X, maka diterjemahkan ke dalam matematika itu berarti X lebih dari sama dengan 3 juta. Artinya penghasilannya bisa sama dengan 3 juta, bisa juga lebih dari 3 juta. Yang jelas tidak kurang dari 3 juta. Jadi batasnya itu adalah 3 juta. Bisa sama dengan pas 3 juta, bisa lebih dari 3 juta. Yang kedua, tanda kurang dari sama dengan digunakan untuk kata-kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, paling banyak. Saya misalkan lagi ya, pengeluarannya dalam sebulan tidak lebih dari 2 juta. Penghasilannya dalam sebulan tidak lebih dari 2 juta. Berarti misalnya saya misalkan pengeluarannya itu sebagai X, maka jika kita terjemahkan ke dalam kalimat matematika atau model matematikanya berarti X kurang dari sama dengan 2 juta. Artinya apa? Bahwa pengeluarannya bisa kurang dari 2 juta, atau pengeluarannya pas 2 juta namun tidak lebih dari 2 juta itu. Ya, tidak lebih dari 2 juta berarti ini tandanya kurang dari sama dengan. Nah, tanda lainnya tanda lebih dari biasa saja seperti terjemahannya saja, kata lebih dari. Ini tanda kurang dari, ini digunakan kata-kata untuk kata-kata kurang dari. Oke, tidak panjang lebar untuk pengantarnya, langsung saja kita ke contoh soal dan kita eksekusi bagaimana mengaplikasikan langkah dan ciri-ciri ini ke dalam contoh soal. Kita lihat contoh soal pertama. Harga 1 kg pupuk jenis A Rp6.000 dan pupuk jenis B Rp4.000. Jika petani hanya mempunyai modal Rp800.000 dan gudang yang hanya mampu menampung 500 kg pupuk, tuliskan model matematika dari permasalahan tersebut. Kita jawab. Nah, langkah pertama tadi kita beri pemisalan. Misalkan jenis pupuk A itu sama dengan X dan pupuk B sama dengan Y. Nah, baru kita buat tabel bantunya ya. Jenis pupuk, harga, banyaknya. Untuk pemberian ya, judul kolom ataupun judul baris ini tergantung ya. Bisa saja harga saya tempatkan di sini, banyaknya saya tempatkan di sini. Nanti tergantung membacanya, menerjemahkannya nanti yang artinya bahwa tabel ini sebagai representasi dari kalimat ini. Saya buatnya seperti ini, saya milih buat seperti ini. Nah, jenis pupuk A, B, dan kapasitasnya ya, jenis pupuknya A, B, kapasitasnya dan modalnya ini apa ya. Kita lihat harga pupuk A itu 6.000, pupuk B 4.000. Nah, kapasitas atau modalnya di sini hanya Rp800.000. Nah, banyaknya pupuknya yang ditampung oleh gudang, misalnya banyak pupuk jenis pupuk A tadi sudah dimisalkan X, jenis pupuk B dimisalkan Y. Ini 500, hanya mampu menampung 500 ya. Kata hanya mampu menampung 500 kg inilah nanti yang akan kita garis bawahi. Sekarang kita terjemahkan satu persatu. Maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah ya, X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Kenapa kurang dari sama dengan 500? Karena hanya mampu menampung 500 kg. Berarti kalau gudangnya itu misalnya pupuk yang ada 550, maka itu tidak ditampung semua, yang ditampung hanya sampai 500. Ya, yang 50-nya tidak bisa. Jadi ini hanya mampu menampung. Ya, akhirnya ini
diberi kata tanda kurang dari sama dengan. Nah, kemudian 6.000X tambah 4.000Y kurang dari 800.000. Kenapa dikali dengan X di sini ditambahkan X? Artinya harga membeli pupuk ini, harga beli untuk pupuk A. Pupuk A tadi kan sudah dimisalkan 6.000 dikali, ya 6.000 kali berapa kilogram pupuk A, 4.000 kali berapa kilogram pupuk Y. Hasilnya nanti ya di sini tandanya kurang dari sama dengan 800.000. Kenapa kurang dari 800.000? Karena modalnya hanya 800.000, hanya bisa mampu 800.000. Tidak bisa misalnya dia membeli sekian-sekian harganya 900.000, makanya tidak mampu terbeli karena modalnya hanya cukup 800.000 rupiah. Bedanya kalau misalnya setelah dikalkulasi total pembelian 700 ya masih bisa dibeli. Ya, setelah dikalkulasi pembeliannya itu 700.000 rupiah masih bisa dibeli karena masih memenuhi syarat kurang dari 800. 700 itu kurang dari 800. Nah, ini kita sederhanakan karena ini masih terlalu panjang, kita bagi dengan ini berapa ya? 2.000 ya, bagi 2.000, maka di sini 6.000 bagi 2.000 jadi 3X, 4.000 bagi 2.000 jadi 2, 800.000 bagi 2.000 hasilnya 400 ya. Kemudian X lebih dari 0. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena yang kita bicarakan ini adalah barang. Barangnya itu nanti keterangannya ada atau tidak ada. Nah, ada atau tidak ada. Tidak ada itu berarti sama dengan 0. Ya, ada itu berarti lebih dari sama dengan 0. Akhirnya di sini diberi dengan tanda lebih dari sama dengan. Tidak ada misalnya itu yang misalnya jumlah pupuknya -2. Tidak ada. Adakah pupuk yang -2 misalnya? Kita beli barangnya itu min. Ya. Jelas itu konkretnya dalam kehidupan sehari-hari itu barang itu ada atau ada. Ya. Ya, ada atau tidak ada. Ya. Ada itu berarti lebih dari 0 punya nilai. Tidak ada itu berarti sama dengan 0. Nah, di sini Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini semua, yang ini dan yang ini serta ini dinamakan fungsi kendala. Jadi penyelesaian dari model matematika. Model matematika itu adalah 1, 2, 3, 4. Ini merupakan fungsi kendala. Jadi terjawab untuk soal nomor 1 ini model matematikanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang pedagang menjual 2 jenis buah, yaitu semangka dan melon. Tempatnya hanya mampu menampung buah sebanyak 300 kg. Pedagang itu mempunyai modal 1 juta rupiah, harga beli semangka 3.500 rupiah per kilogram, dan harga beli melon 5.000 rupiah per kilogram. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan semangka 1.000 rupiah per kilogram dan melon 2.500 rupiah per kilogram. Tentukan model matematika dari permasalahan ini. Nah, kita jawab. Misalkan semangka itu sama dengan X dan melon sama dengan Y. Nah, kita buat lagi tabelnya. Banyaknya buah, ya, semangka, melon, X, Y. Kan sudah diusahakan semangka X, melon Y. Kapasitasnya atau maksimum daya tampungnya itu hanya 300 kg. Pembelian, ini berarti modalnya 3.500, 5.000 harganya 3.500. Ini 5.000 per kilogram, modalnya nih 1 juta saja. Ya. Keuntungannya 1.000 rupiah untuk semangka, 2.500 untuk melon. Maka kita buat model matematikanya seperti ini. X tambah Y kurang dari sama dengan 300. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena hanya mampu menampung tadi buah sebanyak 300. Ya, berarti ini kurang dari sama dengan. Pembeliannya berarti harga semua kelompok uang. Ya, uang dikelompokkan semua. 3.500 tambah X tambah 5.000 Y kurang dari sama dengan 1 juta. Kenapa kurang dari? Karena modalnya hanya mempunyai modal 1 juta rupiah. Ya, berarti yang bisa dibelinya itu adalah sebanyak 1 juta atau kurang dari 1 juta.
Kalau lebih dari 1 juta maka tidak bisa dibeli karena melebihi dari modalnya. Atau ini kita sederhanakan, masing-masing kita bagi berapa? Ini 500 ya, 500. Jadi 3.500 dibagi 500 7x, 5.000 dibagi 500 10y, 1 juta dibagi 500 itu sama dengan 2.000. Nah, kemudian X lebih dari 0, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Karena yang kita bicarakan ini adalah barang itu semangka dan melon. Nah, ini semua, yang 4 ini dinamakan fungsi kendala ya. Semua dinamakan fungsi kendala. Nah, untuk yang ini, yang di bawah ini, yang tabel ini dinamakan fungsi sasaran atau fungsi tujuannya. Sama dengan Z sama dengan fx, Y sama dengan 1000x tambah 2500y ya. 1000x tambah 2500y. 1000-nya x-nya itu dari sini 1000 kali buah semangka keuntungan yang terjual, melonnya 2500 kali berapa buah melon. Oke. Jadi ini memenuhi ya komponen dari model matematika fungsi kendala dan fungsi tujuannya sudah terjawab berdasarkan soal 2 ini. Kita lanjut ke soal 3. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedang kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.440 kg. Harga tiket kelas utama adalah Rp1.500.000 dan kelas ekonomi Rp1.000.000. Tentukan model matematika dari permasalahan ini. Ini sudah ada fungsi kendala tertulis di sini ya. Ini lupa diatur animasinya tadi. Jawab, misalkan kelas utama itu dengan X dan kelas ekonomi itu dengan Y. Maka tabel bantunya seperti ini. Kelas utama, kelas ekonomi, dan jumlah bagasinya. Untuk bagasi kelas utama 60, kelas ekonomi 20, jumlahnya 1.440. Penumpangnya ya X kelas utama ya, sudah dimisalkan dengan X, kelas ekonomi dengan Y. Ini sama dengan jumlahnya 48 kursi. Harga tiketnya 1.500.000 untuk kelas utama. Untuk kelas ekonomi Rp1.000.000. Jadi tabel ini, sekali lagi saya tekankan, tabel ini adalah menerjemahkan soal cerita ini atau representasi dari soal cerita ini. Masalah penyusunannya kelas utama, kelas ekonomi, dan jumlah ditulis di sini nggak apa-apa. Bagasi penumpang, harga tiket ditulis di atas ini nggak apa-apa. Itu nggak masalah, yang jelas bisa terbaca dan mewakili atau merepresentasikan, menerjemahkan dari soal cerita ini. Nah, trik berikutnya, trik kedua yang perlu saya sampaikan di sini adalah kita mengelompokkan sesuatu itu, misalnya ini bagasi ya sama-sama bagasi, barang sama-sama barang, orang sama-sama orang, uang sama-sama uang, sama aja dengan contoh 2 tadi ya. Buah ya sama-sama buah dikelompokkan, uang sama-sama uang ya. Seperti itu ya triknya untuk memudahkan menerjemahkan dalam bentuk tabelnya. Nah, kita susun fungsi kendalanya ya, 60x tambah 20y. Jadi baca mendatar 60x tambah 20y kurang dari sama dengan 1.440 ya. Karena ini hanya dapat membawa ini berarti kurang dari sama dengan 1.440. Hanya dapat membawa. Sederhanakan, masih terlalu besar, dibagi 20, jadi ini 3x tambah 2y ini kurang dari sama dengan 72. Kemudian x tambah y kurang dari sama dengan 48. Nah, x lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Kita berbicara, ini tadi kelas utamanya akan ada kursinya. Ini kelas ekonomi ya, ada juga kursi atau orangnya.
Jadi ini semua dinamakan fungsi kendala. Nah, fungsi yang bawah ini dinamakan fungsi sasaran atau fungsi tujuannya. Z sama dengan fx, Y sama dengan 1.500.000 kali X tambah 1 juta kali Y. Oke, itu 3 contoh soal saja yang saya sampaikan di video kali ini. Untuk lebih mudah memahaminya lagi, perbanyak membaca soal dan menyelesaikan atau melihat contoh-contoh soal yang berkaitan dengan model matematika. Asal terus kemampuannya, insya Allah ini mudah saja untuk materi model matematika ini. Yang penting perbanyak melihat atau membaca contoh, kemudian mengerjakan latihan. Sekian dari saya, ya. Dukung terus channel Abdul Rafiun, ya, atau Rafi Butun Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.